Nah, di sini Syed Muhammad Al-Hafidh akan menyebutkan, beliau mengatakan bahwasanya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lewat salawat, lewat memperbanyak salawat telah sampai banyak para wali Allah yang sampai kepada Allah dengan merutinkan mendawamkan salawat setiap hari. Wa minal ma'lum inda ahli syahada sya'an anna shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam musilatun min ghairi syekhin. Sudah diketahui, sudah maklum, sudah di kalangan para aulia, para masyayikh, bahwa salawat kepada Rasulullah itu, salawat kepada Nabi itu bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala min ghairi syekh, tanpa guru. Bisa menyampaikan seseorang kepada Allah SWT tanpa guru. Ini sudah dimaklumi, sudah masyhur di kalangan para masyayikh, para aulia, para ahli thariqah. Makanya Syekh Ahmad Tijani, setelah beliau mencapai berbagai macam kedudukan, beliau terus menyibukkan dirinya beribadah dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, berkhalwat memperbanyak salawat. Karena salawat itu paling mujarab dan paling banyak dan besar manfaatnya. Bahkan salah satu dari makalah Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di akhir zaman tidak ada zikir yang lebih mujarab dan lebih banyak dan besar manfaatnya kecuali dua zikir. Zikir salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir ya Latif. Ya Latif sama salawat kepada Rasulullah. Ini zikir yang paling besar manfaat dan paling mujarab di akhir zaman. Terutama kita ini di akhir zaman ini, kata Syekh Ahmad Tijani. Maka oleh karena itu beliau memperbanyak salawat dalam khalwatnya. Wa ma'hadu dzalika anhu qassaha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan referensi sumber yang beliau, rujukan beliau yang mengatakan bahwa salawat itu bisa menyampaikan seseorang tanpa guru, itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dan juga dalam riwayat lain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa berselawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. 10 kali. Ini dijadikan dasar seseorang itu bisa sampai kepada Allah dengan salawat. Kalau sudah orang itu, Allah berselawat kepada orang itu, artinya rahmat Allah SWT terus melimpah, terkucur kepada orang itu, maka secara perlahan orang itu akan ditarik ke hadrahnya Allah SWT. Terus ditarik. Karena setiap kali dia bersalawat, Allah bersalawat kepadanya. Otomatis rahmat Allah melimpah kepadanya. Dan dia akan ditarik ke hadrahnya Allah SWT. Itu yang bisa disimpulkan dari makna hadis ini. Wa sahha annal malaikata tusalli ala man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, telah sahih juga dalam hadis disebutkan bahwasanya para malaikat pun, semua malaikat yang ada di langit ataupun yang ada di bumi itu bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya Allah membalas salawatnya, tapi malaikat pun ikut bersalawat untuk orang itu. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya salawat Allah itu adalah rahmat. Salawat malaikat adalah istighfar. Malaikat mintakan ampun, malaikat bersalawat, otomatis orang itu akan bersih dosanya, terus didoakan oleh malaikat. Wa qala Allah tabaraka taala, Allah taala berfirman, dalam firman Allah ini dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Itu surah Al-Ahzab ayat 43. Dialah Allah SWT yang berselawat kepada kalian dan juga para malaikatnya. Ini para malaikat Allah juga berselawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah, liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian semua dari kegelapan menuju cahaya. Jadi salawat Allah, salawat malaikat kepada kita itu untuk akan mengeluarkan kita dari kegelapan, dari gelapnya dosa, gelapnya maksiat yang ada dalam diri kita, menuju pada cahaya futuh Allah Subhanahu wa taala, menuju cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Min zulumatil ma'siyah ila nurit ta'ah, dari gelapnya maksiat menuju cahaya perbuatan taat. Wa min zulumatil hijab ila nuril fathi, dan dari gelapnya hijab yang menutup roh hamba dari Allah Subhanahu wa taala menuju cahaya futuh, cahaya pembukaan yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Waqad wasala bi tariqis salah alaihi sallallahu alaihi wasallam katsirun minal auliya ridwanullah alaihim. Nah, di sini Syekh Muhammad Al-Hafidz akan menyebutkan, beliau mengatakan bahwasanya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lewat salawat, lewat memperbanyak salawat, telah sampai banyak para wali Allah yang sampai kepada Allah dengan merutinkan, mendawamkan salawat setiap hari. Di antara mereka yang telah sampai kepada Allah SWT dengan sebab salawat itu adalah minhum Asy-Syaikh Nuruddin Asy-Syuni. Asy-Syaikh Nuruddin Asy-Syuni di sini. Wal Arif Al-Mabtuli, wa Syekh Al-Arif Billah Al-Mabtuli. Al-Matbuli, Syekh Al-Matbuli. Nah, ini juga sampai kepada Allah, kata Sayyid Muhammad Al-Hafidz, lewat salawat. Wa Sidi Abdul Rahim Al-Qunai. Juga Sidi Abdul Rahim Al-Qunai wa ghairuhum, dan selain mereka. Oleh karena itu, Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu an, beliau berkhalwat menjauhkan diri dari manusia dan memperbanyak salawat Nabi. Wa mazala hadza sya'nu radhiyallahu an hatta tabaddalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an senantiasa terus berkhalwat, terus bersalawat sampai tampak pada beliau Rasulullah. Sampai beliau didatangi oleh Rasulullah secara yaqadzah, sadar, bukan mimpi. Wasafahu, lalu Rasulullah memilih beliau. Wa tawalla tarbiyatahu at-tarbiyatal khassatah, dan Rasulullah mentarbiyah, mendidik guru kita Syekh Ahmad Tijani dengan tarbiyah khusus, pendidikan khusus. Langsung Rasulullah yang memberikan pendidikan, Rasulullah yang memberikan ilmu dan asrar di situ.